Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Gunung Papandayan. Bicara soal Gunung Papandayan adalah bicara soal keindahan alam yang tidak ada habisnya. Selama perjalanan menuju destinasi puncak Gunung Papandayan, Anda akan disuguhi oleh pemandangan alam yang luar biasa indahnya. Bukan hanya itu, ketika kabut turun akan menjadikan suasana semakin dramatis dan juga mistis. Salah satu tempat tujuan para wisatawan datang ke Gunung Papandayan adalah hutan mati, di mana di tempat ini Anda akan menyaksikan fenomena luar biasa, di mana Anda akan menyaksikan pohon-pohon kayu kering yang meranggas tanpa daun sebagai akibat dari letusan Gunung Papandayan. Untuk sampai di lokasi ini, Anda harus melewati perjalanan yang lumayan memakan tenaga karena sejumlah trek tanjakan harus Anda lalui sebelum sampai di lokasi hutan mati. Bicara soal Gunung Papandayan, ada beberapa hal menarik yang patut Anda ketahui. Pertama, Gunung Papandayan merupakan jenis gunung stratovolcano yang rumit dan disebut sebagai gunung berapi kerucut komposit. Dari tempat letusan yang pernah tercatat, Gunung Papandayan mempunyai ladang fumarol yang aktif tepat setelah terjadinya letusan. Hal menarik berikutnya adalah, menurut catatan sejarah, Gunung Papandayan tercatat sudah beberapa kali mengalami letusan, di antaranya pada tanggal 12 Agustus tahun 1772, kemudian 11 Maret 1923, 15 Agustus 1942, juga 11 November 2002. Sebagai informasi, letusan besar yang terjadi pada tahun 1772 menghancurkan setidaknya 40 desa dan juga menewaskan sekitar 2.957 orang. Daerah yang tertutup longsoran mencapai 10 km dengan lebar 5 km. Kemudian pada tanggal 21 Februari 1925, letusan lumpur terjadi di Kawah Nangklak. Dilanjutkan pada tahun 1926, sebuah letusan kecil terjadi di Kawah Mas. Sejak April 2006, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meningkatkan status Papandayan menjadi waspada setelah terjadinya peningkatan aktivitas seismik. Pada 28 Oktober 2010, status Papandayan kembali meningkat menjadi level 2. Hal menarik berikutnya, terdapat flora dan fauna yang unik di Gunung Papandayan. Kawasan Gunung Papandayan memiliki flora yang sangat indah seperti pohon suwagi, edelweiss, puspa, saninten, pasang, kihujan, jamuju, dan juga manglid. Sementara itu, untuk faunanya sendiri terdapat babi hutan, terenggiling, kijang, lutung, serta beberapa jenis burung antara lain walik dan kutilang. Gunung Papandayan juga mempunyai kawasan hutan dipterokap bukit, hutan dipterokap atas, serta hutan montana dan juga hutan ericaceus. Hal menarik berikutnya adalah hutan mati. Kawah Papandayan merupakan kawasan gunung berapi yang masih aktif dengan luas mencapai 10 hektar. Terdapat lubang-lubang magma yang mengeluarkan asap ataupun uap air yang menimbulkan berbagai macam suara unik. Terdapat tempat terkenal yang wajib dikunjungi di Gunung Papandayan, yakni hutan mati. Mengutip dari halaman Indonesia Kaya, hutan mati merupakan salah satu bagian eksotis dari Gunung Papandayan. Sebuah padang yang menyajikan pemandangan pohon-pohon kering dan memberikan pesona keindahan eksotis. Inilah kawasan hutan mati.
kawasan yang biasa dilewati para pendaki Gunung Papandayan sebelum sampai ke puncak Tegal Alun yang penuh dengan bunga edelweiss. Hal menarik berikutnya adalah lokasi tempat perhentian bagi pendaki adalah Pondok Saladah yang merupakan kawasan padang rumput dengan luas mencapai 8 hektar dan memiliki ketinggian 2.288 meter di atas permukaan laut. Di dekat sini terdapat Sungai Cisaladah yang airnya mengalir sepanjang tahun. Di Pondok Saladah, para pendaki bisa berkemah, sementara sumber air panas letaknya di perbatasan Cigenah. Sumber air panas ini mengandung belerang dan berkhasiat dalam menyembuhkan penyakit kulit, terutama gatal-gatal. Hal menarik terakhir adalah secara keseluruhan, kawasan Gunung Papandayan masih sangat alami serta memiliki panorama yang indah dan juga udaranya yang sejuk. Kegiatan wisata alam yang dapat dilakukan antara lain menikmati keindahan dan keunikan alam, lintas alam, berkemah, memotret, mandi air yang mengandung belerang untuk pengobatan penyakit kulit. Pengunjung yang menggunakan transportasi umum baik dari Jakarta, Bogor maupun Bandung dan sekitarnya bisa terlebih dahulu berangkat menuju Terminal Guntur Garut dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju kaki gunung. Itulah sedikit informasi perihal Gunung Papandayan beserta hutan mati. Sampai di sini dulu, sampai bertemu lagi di lain waktu, di lain tempat, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.